kota provinsi lain, saya ditolong. Dan Tuhan piring saya kepada banyak orang, dan Tuhan menempatkan saya kepada orang-orang yang tepat, yang mau support saya, yang mau dukung saya. Saya bingung, kok bisa lah orang-orang yang saya di mana merantau, mereka taruh saya di rumahnya dan tinggal di rumahnya, mereka kasih makan saya, Bapak Ibu Saudaraku, malahan saya disupport dalam perjalanan saya. Ternyata Tuhan itu merancangkan rancangan yang indah bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Jadi Elkanah, Hana, Bapak Ibu Saudaraku, di mana ia telah divonis oleh Tuhan, maka yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudaraku, bukan lari ke orang hebat, bukan lari ke orang pintar, bukan lari kepada orang-orang terkenal pada saat itu minta tolong. Tetapi apa yang diambil Hana? Ia lari kepada siapa? Tuhan. Sampai-sampai Bapak Ibu Saudaraku, Imam Eli bingung karena dilihat saudaraku Hana itu komat kamit. Orang mabuk itu kan biasanya kalau duduk komat kamit. Nah, siapapun keribak di sini. Kan begitu orang mabuk, gitu loh. Tapi ada orang mabuk yang diam nanti tidur. Tapi kebanyakan orang mabuk itu ngoceh, ngomel. Sikat kau. Siapa yang lebih jago di sini? Kau tidak kenal saya. Sambil ditutup matanya. Kan begitu. Eli melihat, wah gawat Hana ini. Gara-gara sekian tahun dia tidak punya keturunan dan sudah ditutup oleh Tuhan. Stres dia ini, mabuk berat ini Hana. Tetapi pada saat itu Hana berkata, aku tidak mabuk Pak Pendeta, cuman hatiku lagi hancur. Makanya aku menghadap kepada Tuhan, aku sedang berbicara kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, kalimat yang dikatakan ayat yang keberapa tadi itu, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Kalimat Bapak Ibu, perempuan ini ayat 13 terus-menerus berdoa. Perempuan ini terus-menerus berdoa. Ayo, apapun yang kau alami hari ini yang belum terjawab, doakan terus. Di mana kita melihat ini Tuhan yang menutup. Ini baru dunia mengatakan bahwa semuanya serba sulit karena BBM pun sudah naik. Maka teman saya berkata begini, dia katakan begini kepada dalam tulisannya, sorry to say, kata seorang teman saya ini kepada Bapak Presiden Jokowi, Pak Presiden, tolong jangan naikkan lagi Pertalite dan juga LPG yang 3 kilo. Coba dinaikkan itu LPG yang 3 kilo sama Pertalite. Apa gerangan terjadi? Kemungkinan sudah demo di mana-mana. Karena yang ngisi Pertamax siapa? Yang ngisi Pertamax siapa? Orang-orang elit. Yang anda ini mahasiswa, kalau Pertalite dinaikin, coba bahasa mau apa? Bapak ini udah tahu susah. Tapi kalau yang punya sawit masih enak. Ketawa dia. Yang punya kebun sawit masih enak. Karena harga sawit sekarang terus semakin naik. Gitu kan? Harga sawit semakin naik. Bu Simatupang sama Pak Simatupang kan berangkat ke Pekanbaru karena mau nikahkan ponakannya. Terus sampai di sana Bapak Ibu kan rata-rata keluarganya di sana punya kebun sawit dan luas-luas. Pak Simatupang dan Ibu cerita sama kami. Mau makan mereka sama keluarganya. Nggak berlaku di sini uang Kalimantan, katanya begitu. Di sini yang berlaku uang Pekanbaru. Kenapa Bapak Ibu? Harga sawit di Pekanbaru itu lebih tinggi. Dan rata-rata orang-orang Batak di sana bukan punya 2, 3, 4 hektar Bapak Ibu Saudaraku. Puluhan hektar rata-rata orang Batak di sana punya kebun sawit. Pas acara pesta itu katanya, pas mereka pergi makan ke tempat lain, tidak berlaku di sini uang Kalimantan. Yang berlaku di sini uang Pekanbaru. Karena
Uang sawit itu banyak. Kalau orang yang sawitnya Bapak Ibu 20-30 hektar, naik pun pertalite naik itu gas 3 kilo, dia tidak pusing. Tapi kalau uang yang pas-pasan, apa gerangan yang terjadi? Apa yang terjadi? Orang bilang, ayo demo itu, ikut koslet pikirannya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, saya masih ingat tahun 99 atau berapa dia yang naik harga BBM. Itu sangat luar biasa, demo di mana-mana. Ternyata Bapak Gembala saya berkata begini, seperti apapun naiknya harga pasar di dunia ini, ketika engkau anak Tuhan, jangan pernah takut. Kok susah ngomongnya? Ya, belum makan kan? Takut salah ya? Ya. Seperti apapun harga-harga naik, ketika engkau anak Tuhan, jangan pernah engkau takut. Karena ketika engkau jalani, maka engkau akan melihat selalu mukjizat Tuhan yang terjadi atas perjalanan hidupmu. Di mana kau katakan, gimana nanti beli bensinnya? Warawiri anak sudah mahasiswa 2, harus punya sepeda motor 2, belum lagi warawiri ngurus sana ngurus sini. Uang BBM saja setiap bulan sudah berapa? Tetapi ketika harga BBM itu naik dan dijalani, ternyata sampai sekarang masih tetap bisa. Hebat enggak? Hebat. Ketika pun beberapa tahun yang lalu harga naik Bapak Ibu Saudaraku, ternyata kenyataannya Anda tetap beli bensin. Kalau enggak, pakailah air itu. Kemana-mana kau pakai air. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, keadaan boleh berubah, tapi kasihmu kepada Tuhan jangan sampai berubah. Keadaan dalam Hana bisa berubah dan sangat berubah, tetapi dia lebih memilih datang kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, dia mengambil sebuah nasar. Pada saat itu bukan nasar penyanyi dangdut itu ya. Dia mengambil keputusan untuk bernasar. Ya Bapa, kalau Engkau berikan aku anak laki-laki, maka dia ketika nanti dia lahir akan kuberikan kepadamu sebagai alat. Maka lahirlah siapa nama anaknya? Samuel. Maka Samuel ini tinggal di rumah pendeta, di rumah Imam Eli. Jadi Yosua, siapa namanya? Fauji, bersyukurlah kau tinggal di sini. Kalau kau tinggal di sini tidak berubah, itu tanda tanya itu. Ngapain aja kau salamin di sini? Kan begitu. Saya bersyukur, saya sepanjang saya merantau, saya kebanyakan tinggal di rumah pendeta. Di rumah pendeta. Saya masih ingat dulu Bapak Ibu, pernah saya di provinsi lain, tidak perlu saya sebut karena ini direkamkan gitu ya. Ya. Itu ada yang teman kami yang suka masak di dapur. Dia orang satu kampungnya Bu Lika, orang memasak. Jadi dia disuruh Ibu Gembala memang tukang masak di dapur Bapak Ibu Saudaraku. Itu pelitnya minta ampun. Sudah dimasak ini ikan, dia sembunyikan di atas plafon. Dan beberapa kali disembunyikan, ternyata saking seringnya menyembunyikan, dia lupa kalau masih ada ikan di atas. Satu saat bau Bapak Ibu. Ternyata dia bolak-balik, kadang di plafon, kadang di bawah tempat tidur, kadang di mana-mana. Dia suka sembunyikan ikan, sementara orang lain tidak dapat ikan. Karena kami banyak di pastor itu, saudara, untuk dikasih makan sama Bapak Gembala. Satu saat kami makan, saya cium karena penciuman sini kan agak tajam. Kok bau? Saya pikir kayak bau bangkai. Kok bau apa nih Bu? Ya, iya juga, aku cium juga dari tadi, kata Ibu Gembala. Ternyata Bapak Ibu, disuruhlah kami mencari. Cari. Saya kayak anjing saya kan, ketemu di atas. Sudah ada belatungnya. Langsung saya bilang, inilah gara-gara orang pelit yang ada di sini. Gue bilang, saudaraku, ada ternyata orang yang seperti itu, pelitnya minta ampun, pelit luar biasa. Tetapi pada saat itu kami diproses untuk sabar. Untuk apa? Untuk menerima orang lain apa adanya.
Saya bilang begini, orang-orang yang pelit di sini selalu harus bertobat. Ini sayang ini, padahal ini nikmat kalau sudah pada saat kita dikasih makan sama-sama. Dan bukan satu kali terjadi ikan itu disembunyikan. Padahal sebenarnya bukan dia yang beli, bukan dia yang beli. Itu uang jemaat untuk dikasih makan orang di gereja. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi, Fauji. Nah, bersyukur kau ada di sini, Fauji. Tinggal di sini dan banyaklah kau berdoa di sini. Dan apapun pergumulanmu yang telah engkau rindukan, maka suatu saat engkau akan dapatkan. Amin. Makanya yang kau bilang, selalu kau bilang, Pak, aku tidak bisa berdoa 10 menit. Sekarang kau harus bisa 1 jam. Hah? Iya, harus bisa 1 jam doa. Pak, aku ngantuk Pak, paksa saja. Kalau gimana ketiduran? Jangan tidur. Oh iya, kami di gereja itu bukan hanya kumpul, doa. Apa yang kau rindukan pasti akan terjadi. Makanya terus menerus Hana datang kepada Tuhan. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bisa bibirnya saja bergerak tetapi suaranya terdengar, maka Eli menyangka bermabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayat 15, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku